Kita pintar, kita cerdas, kita santri, kita bisa baca kitab, ya kan? Tapi tidak punya keberanian mengeluarkan pendapat yang resikonya dihina. Nggak bakalan menguncang, jangankan menguncang dunia. Menguncang kampung pun nggak bakal bisa. Saya masih muda. Ngerti yang sudah sepuh. Jadi muda itu kan simbol perubahan gitu ya. Makanya kalau saya menikah itu kebetulan kok dapatnya yang muda terus. Iya, ini dicariin janda umur 70 tahun nggak jadi. Dapatnya 18 tahun. Kan kecelakaan itu. Kalau saya nonton sepak bola itu saya selalu suka tim yang sedang berkembang, bukan tim yang sudah menjadi pemenang. Iya. Mungkin pemuda di situ itu ada sesuatu yang berproses, yang sedang berkobar-kobar gitu, penuh semangat. Nah, kalau jiwa muda itu 9 jiwa muda, maka akan dunia ini akan terguncang. Jangankan kok pemuda gitu. Abu Yusuf aja satu aja udah bikin goncang. Kira-kira ya gitu ini Gusmar mungkin yang paseh gitu. Kan 10 ya. Dia udah ngumpulin 4, tinggal 6. Jadi guncang dunia pasti. Kan hadirkan 10 pemuda ya. Hadirkan 10 pemuda kepada saya, Bung Karno ya. Beliau Bung Karno tinggal menjadikan cari 9 lagi sebagai pemudanya. Selesai. Begitu Kiai. Biar tidak salah kan gitu. Ya. Nah ya, itu senjatanya. Nah ya, tadi dengan Abah Yusuf yang sudah sepuh, Gus Fuad masih muda deh. Itu aja udah guncang ya dunia, tidak hanya Banten ya. Tapi Indonesia itu guncang. Jangankan dengan pemuda ya. Pemuda kan energinya masih full power lah ya. Masih semangat, kekuatannya dan lain sebagainya. Tentu powernya akan maksimal. Saya kira maksudnya itu. Ya, hanya butuh bimbingan karena masih muda kan mungkin masih belum bisa membedakan ular sama belut sama-sama panjang gitu ya. Nanti dikira belut ternyata ular menggigit dan gitu. Niatnya ingin jihad membela bangsa, malah jihad di Monas kan begitu kan. Nah itu perlunya Bung Karno, perlunya sebagai figur pembimbing. Nah, kalau di sini kan ada Abu Yusuf kan, gitu. Perlu didatangkan 10 pemuda kiai gitu, untuk menjadi pendobrak pribumi untuk membela harkat dan martabat Banten khususnya dan tanah Nusantara pada umumnya. Nanti dari Banyumas saya hadirkan tidak hanya 10, 20. Dari Bantul nanti 30. Ini yang repotnya kalau hadirkan 10 pemuda. Pemudanya kayak Gus Muad. Kalau hadirkan 10 pemuda kayak Gus Muad berarti harus menghadirkan, kalau 10 harus menghadirkan 40 perempuan. Jangan salah, saya dengan Gusmar ini usianya tidak terlalu banyak. Lahiran berapa? 70. Sama. Cuma kenapa? Wes. Jadi kalau mau menjaga jiwa muda, banyak-banyaklah minum susu. Kalau kurang minum susu kayak Agus Mar. Boleh terus enak kok. Gini, wallahu a'lam. Ini baru dugaan ya, tidak pasti karena menyangkut Soekarno dan yang tahu tujuan kalimat itu kan Soekarno juga. Tapi kita boleh berbagus sangka lah. Kita lihat sosok Soekarno. Pemuda yang dimaksudkan oleh Soekarno ya tentu diantaranya mungkin ada dalam jiwa dan gerakan Gusma juga ada.
dari Gusmar juga ada, karena beliau pun sama seorang mercusuar dari mana tuh beliau, Banyumas. dari Banyumas. Semua punya potensi ada di sini. Tentu kriterianya selain orang itu berjiwa dan bermentalitas yang tangguh ya, ditunjang dengan kecerdasan, pengetahuan, dan niat yang tulus, dan keberanian mengeluarkan pendapat, keberanian menolak kebatilan. Hanya saya akan menambahkan, keberanian di sini harus dipunyai keberanian yang jarang orang mau gitu loh. Bukan hanya keberanian dia dalam perang, bukan hanya itu. Bukan hanya keberanian dalam mengemukakan pendapat, bukan, tidak cukup itu. Orang punya keberanian mengemukakan pendapat dan yang lainnya. Itu tidak akan optimal, tidak akan bisa menggoncang dunia seutuhnya ibaratnya. Harus punya keberanian dicaci maki untuk zaman sekarang. Untuk zaman sekarang. Orang itu harus punya keberanian dicaci maki, harus punya keberanian dibully, harus punya keberanian dihina, harus punya keberanian dieksekusi, harus punya keberanian ketika diancam, dan sebagainya yang sering terjadi fenomena di sekitar kita. Nah, untuk sementara ini, untuk saat ini itu yang dibutuhkan. Kita pintar, kita cerdas, kita santri, kita bisa baca kitab, ya kan? Tapi tidak punya keberanian mengeluarkan pendapat yang resikonya dihina. Nggak bakalan menguncang, jangan akan menguncang dunia. Menguncang kampung pun nggak bakal bisa. Ya, kayak Gus Muad. Ini Gus Muad sudah punya keberanian, bukan hanya keberanian mengemukakan pendapat dan apa yang ada dalam pikirannya, tapi beliau sudah menerima risiko apapun. Tanpa itu nggak bakalan jalan. Termasuk Gus Mar. Beliau sudah sadar apa yang dibicarakannya itu beresiko, tapi udah punya keberanian. Beliau tahu kan dicaci maki. Nah, berani dicaci maki, berani itu. Nah, ini yang langka dipunyai oleh kita, oleh saudara kita. Yang punya pengetahuan banyak, background pendidikan agama umum banyak. Tetapi ketika, wah saya takut dicaci maki, wah saya takut dibully, wah saya takut dipersekusi, takut saya nanti dibenci, karena ini teman saya, bullshit. Nggak bakalan menjadi mercusuar, nggak bakalan jadi masuk, nggak bakalan. Nah, jadi pemuda yang mana? Tadi, pemuda yang siap menerima resiko apapun dari perjuangannya. Itu yang paling tepat. Selain dia memang harus cerdas, harus pinter, dan sebagainya. Tapi yang paling penting punya mentalitas, kesiapan menerima resiko sebuah perjuangan. Saya termasuk seperti itu. Termasuk Gus Muad juga sama, yang lain juga sama. Andai kata nih Yusuf ini tidak punya keberanian dicaci maki, ketika dicaci maki, dihina, dibully, dikatakan sesat, dikatakan bodoh, dikatakan gila dan sebagainya, ini saya tidak akan berbicara, nggak bakalan. Udah mendingan tidur saya. Nah, itu mungkin paham ya. Itu yang harus dipunyai. Cuman pertanyaannya bagaimana menumbuhkan keberanian tersebut. Nah, ini harus berguru ke Gus Muad gitu. Yang banyak minum susu. Nah, yang banyak minum susu. Tapi kalau saya disuruh seperti Gus Muad, berani seperti Gus Muad, sampai punya 4 nyerah saya udah. Nyerah saya itu. Karena nggak ada latihannya itu. Belum apa-apa saya dicakar dari saya. Kalau udah nyerah itu. Termasuk Gus Muad nyerah itu udah kalah. Terbukti beliau lebih berani. Jadi lebih pemberani, lebih lafatai lali itu. Ya paham ya?